Tuan Zhang, kenapa kau ingin melihat beberapa jurus dari Master Su? Kesalahpahaman, bagaimana ini bisa terjadi kesalahpahaman? Apa hubungannya menyembuhkan pohon ini dengan memperlihatkan jurus? Zhang Xuan berkata, aku sudah mendiagnosis gejala-gejala yang dimiliki oleh pohon ini. Aku hanya ingin memastikannya saja. Tuan Zhang, seorang guru terpelajar, dia mungkin bisa membantuku. Lalu Master Su berkata, baiklah kalau begitu, aku akan kutunjukkan beberapa jurus milikku. Lalu dia pun menunjukkan beberapa jurusnya. Hiya, hiya, hiya. Ki keluar di antara tubuhnya dan dar, bangunan di sebelahnya hancur begitu saja. Apakah itu cukup? Ya, itu cukup, ucap Zhang Xuan. Gejala dan penyebab Earth and Spirit aku sudah mempunyai kesimpulannya. Benarkah? Ucap Master Su. Ya, tapi sebelum itu aku ingin menanyakan sesuatu padamu, ucap Zhang Xuan. Guru-guru yang lain terkata, hah, apa dia bohong? Dadang, Diding, dan Dudung juga berkata, memangnya semudah itu melihat kelemahan dari sesuatu. Apakah kemampuan Master Zhang sudah melampaui bintang 5? Namun di sana Zhang Xuan berkata dengan tidak sopan, apakah kau ini babi? Lalu Master Su berkata, dah, ledakan energi terjadi di sana. Apa katamu? Apa maksudmu dari perkataan itu? Lalu yang lain berkata, Dudung berkata, bukankah kau mengatakan bahwa guru terpelajar dapat diandalkan, tapi dia malah menyebut Master Su babi? Namun di sana Tuan Zhang juga, Nona, apa yang harus kulakukan? Kekuatan Master Su bukanlah sesuatu yang kita bisa kutahan. Namun di sana Zhang Xuan terus mengoceh. Kalau tidak salah, menurutku kau selalu berlatih di sini, ya kan? Apakah kau maksudkan di sini, dalam balada kondisi ini? Apa hubungannya dengan pelatihanku? Bukan hanya berhubungan, itu semua karenamu, ucap Zhang Xuan. Izinkan aku memberitahu alasan kenapa Earth and Spirit ini sebenarnya tidak sakit dan juga terinvestasi juga belum bahaya seperti layu. Tapi ia telah kehilangan atribut spiritualnya, spiritual jiwa yang telah kehilangan dirinya. Dadang berkata, sebagai harta karun dari kebun herba, jika Earth Spirit ini kehilangan atributnya, tidak mungkin ia dapat mendistribusikan mineral yang dibutuhkan setiap obat. Segala sesuatu yang punya spirit di dalamnya, obat tahap spiritual sama saja dengan senjata spiritual, ucap Dudung. Ya, itu memang benar. Lalu Diding menambahkan, tunggu, memangnya benar obat spiritual akan mati jika kehilangan atribut spiritualnya? Seperti halnya manusia kehilangan jiwa. Tapi apa hubungannya dengan kultivasi Master Su, ucap Diding. Saya menambahkan, alasan kenapa kau terus gagal bukan karena kau kurang potensi, tapi karena jiwamu sudah rusak sebelumnya. Lalu Master Su berkata, bagaimana kau tahu? Zhang Xuan terus bercerita, tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya. Kau tahu bahwa jiwa kau telah rusak dan kau tidak dapat naik, karena itu kau tidak bisa merasa putus asa seperti orang lain. Kau berharap dapat menggantikan cedera tersebut dengan metode lain, bukan? Kemudian kau mendapat informasi dari suatu tempat mengatakan bahwa kau dapat menembusnya dengan atribut spiritual dalam pengobatan spiritual. Itulah sebabnya mengapa kau memulai kebun herbal ini untuk menanam obat. Alasan kenapa kau tidak menjualnya adalah karena kau ingin menyerap atribut spiritual darinya untuk mengisi kembali jiwamu sendiri. Itulah yang kurasakan, ucap Zhang Xuan. Itu memang ide yang bagus, tetapi sejak awal, jika kau bisa mengisi kembali jiwa manusia dengan atribut spiritual, tumbuhan bukan sesuatu yang berarti semua orang bisa mencapai konsonan spirit realm dengan begitu saja. Jika kau bukan babi, terus memangnya apa? Hanya babi yang melakukan itu, ucap Zhang Xuan. Di sana Master Su mental, aku telah menanam banyak obat, tapi benar yang dikatakan. Di sana orang lain juga berkata, semua pemilik kebun herbal Raja Obat telah melihatnya sejak lama, namun mereka tidak berhasil menemukan masalah apapun dengan Earth Fine Spirit Fine. Tapi kami tidak menyangka bahasa Master Su melakukan hal seperti ini juga. Bila ini baru saja menyentuh tanaman merambat itu dan memperlihatkan dan menggepalkan tangannya, dia langsung mengetahuinya. Sementara itu guru terpelajar bintang 4 berkata, namun dia menemukan alasannya dengan hanya menemukan celah kecil. Mungkinkah orang yang berdiri tepat di depanku adalah guru terpelajar bintang 5? Kalau tidak, aku tidak akan tertipu oleh pemberian kehendak surga berkali-kali berturut-turut. Kukira aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali batu spiritual yang kujual padanya. Di sana Master Su berkata, aku menemukan metode ini di buku kuno dan luka jiwaku sudah sedikit pulih selama bertahun-tahun ini. Perjalananmu masih panjang, Master, ucap Zhang Xuan. Untuk pulih sepenuhnya, ada batas umur untuk seorang transenden. Sekarang kau berumur 100 tahun lebih kan? Mana? Sudah separuh umurmu, apa kau bisa terus hidup untuk 70 atau 80 tahun lagi? Di sana, Zhang Xuan berkata, aku, Master Su pun langsung kecewa dan ingin pingsan. Ya, aku memang salah. Akhirnya, dia menunjukkan wajah aslinya. Aku memang salah, Tuan Zhang. Apakah ada cara untuk menyelamatkan pohon ini? Kau telah berlatih di sini selama bertahun-tahun dan melahap atribut spiritualnya. Saat ini tanaman merambat ini pada dasarnya hanyalah sebuah wadah kosong. Akan sangat sulit untuk memulihkannya.
Namun bukan berarti hal tersebut tidak mungkin. Kau mungkin harus membayar sedikit harga untuk hal ini. Master Su berkata, selama kau bisa memberikannya, aku tidak keberatan untuk membayar berapapun harganya. Baiklah kalau begitu, Capsang Swan. Sebenarnya cukup sederhana. Itu hanya melakukan okulasi saja. Okulasi. Putri menanyakan hal itu karena dia tidak tahu apa itu okulasi. Orang di sampingnya berkata, pada dasarnya okulasi adalah mencakupkan cabang atau batang baru, terus ke tanah atau ke akar tanaman lain sehingga keduanya terhubung dan menjadi satu tubuh tanaman asli. Jika sebuah tanaman dapat dicangkok, maka sifat rohaninya juga dapat dicangkok, ucap Chang Xuan. Hanya saja dibutuhkan setidaknya beberapa puluh tahun atau dekade menyelesaikan dengan kecepatan fusi normal. Itu bagian tersulitnya. Untuk mempercepat prosesnya, harga yang harus kau bayar cukup besar. Itulah yang kumaksudkan. Apa yang kau butuhkan, kami akan segera menyiapkannya. Ya, satu adalah 150 lalu 10 bucket. Itulah sesuatu yang kubutuhkan. Sending of Earth Spirit 50 obat-obatan yang berumur setidaknya 100 tahun, 10 air ember. Baiklah, kalau begitu siapkan semuanya itu, dia berkata pada pengawalnya. Baik Nona, namun tunggu. Dan siapkan juga sentimen drowning flower yang berusia setidaknya 500 tahun dan berusia batu spiritual menengah. Semakin banyak semakin baik, ucap Chang Xuan. Aku punya beberapa di kebun herbalku dan tertua yang sudah 700 tahun. Aku bisa memberikannya untukmu, tapi untuk apa itu menengah dan batu spiritual juga? Aku hanya punya satu. Hanya punya satu, ucap Chang Xuan. Kenapa hal seperti ini? Aku bahkan memberikan esensi roh murni dalam batu spiritual tingkat menengah agar atribut spiritual tanaman yang lemah dapat tumbuh dengan cepat. Jadi dia adalah suatu keharusan, ucap Chang Xuan dalam hati. Baiklah kalau begitu, siapkan segera. Baiklah, seperti yang diharapkan dari Tuan Zhang. Dia baru saja mendapat sentimen drowning flower yang begitu saja, ucap orang-orang di sana. Akhirnya dia pun mendapatkan apa yang dia cari karena dia datang ke sini. Ngomong-ngomong, aku butuh ketenangan saat aku menyembuhkannya. Jadi aku butuh Master Su untuk membawa semua orang keluar dari sini. Baiklah, semuanya aku sudah menyiapkan makanan di ruang tamu, ucap Master Su. Pergi dan nikmatilah. Aku merasa kasihan karena tidak bisa membantu. Aku akan melewatkan makanannya. Begitulah Lao Xuan pun menyembuhkan dan mencoba untuk mengakupuntur pohon itu. Aku masih ada urusan di lain. Baik kalau itu aku pamit dulu. Lalu Lao Xuan berpikir, beberapa jurus dilakukan, beberapa pukulan, lalu mengajarkan ki dan begitulah selesai sudah. Di sana Master Su berkata, Tuan Zhang, ini adalah beberapa tanaman herbal yang berumur 500 tahun. Anggap ini sebagai rasa terima kasihku. Jika kau memerlukan obat apapun di masa depan, katakan saja. Apapun yang tersedia di sini akan kusediakan gratis untukmu. Master Su dengan muka yang mudanya dia kembali. Seperti itu. Kalau begitu, Zhang sudah beres dengan urusannya. Pamit untuk pergi dari sana. Di sana Putri menceritakan kepada bapaknya atau si ayah, menceritakan semuanya tentang kehebatan Chang Xuan. Dia begini, dia begitu, lalu mendapatkan tanaman itu. Lalu Chang Xuan berkata, kemudian aku akan menyuplai kekuatan padanya dan menggunakan jiwaku sehingga ia bisa berkembang dengan pesat ke tanaman ini. Meskipun sentimen drowning flower adalah obat spiritual, ia tidak memiliki atribut spiritual sendiri sehingga dapat dengan mudah menyimpan kekuatan Soul Erekal, ucap Chang Xuan. Chang Xuan mencoba kultivasi terbarunya. Dia keluar dari tubuhnya, jiwanya keluar untuk menyembuhkan atau memberikan beberapa jurus kepada tanaman obat yang baru dia miliki. Dengan kekuatan jiwaku saat ini seharusnya tidak sulit untuk memelihara Soul Gross. Lu Hong, tunggu aku akan segera menyembuhkanmu, ucap Chang Xuan. Pagi puncak, 3 hari kemudian, kau hanya perlu memeliharanya dengan jiwamu akan tumbuh dengan dewasa dalam waktu 1 bulan dan mungkin beberapa bulan, ucap Chang Xuan. Di sana Akiang berkata, Tuan Muda, Tuan Su dan Tuan Ling ada di sini untuk menemui Anda. Memangnya kenapa mereka ingin mengantarku? Aku memang berjanji pada mereka bahwa aku akan mengunjungi mereka begitu aku tiba di kota. Tapi ya sudahlah, ayo kita pergi. Chang Xuan pun menemui mereka berdua. Lalu dia berkata, bolehkah aku bertanya apakah Tuan yang berada di Myriad Kingdom ini juga? Tuan yang itu Zhang Xuan Persi Dukun ya, atau samarannya guru terpelajar yang lain dengan jenggot. Kalau ada yang lupa, lanjut. Yang Xuan berkata, guruku dia tidak bisa dilacak, aku juga tidak tahu di mana dia. Dalam hatinya dia berkata, aku hanya bersenang-senang dengan menjadi si Yang Xuan itu, tapi aku malah semakin kesini makin kesulitan. Kurasa jika mereka tahu aku yang menyamar sebagai Yang Xuan, aku pasti bakal mati. Namun di sana dia berkata, kalau begitu hal yang tentang kami mengundang untuk berpartisipasi dalam guru terpelajar turnamen, apa kau sudah memberitahu pada Tuan yang tentang hal itu?
Jangan khawatir, aku di sini memang untuk hal itu, ucap Chang Xuan. Ada banyak elit dari 28 kekuatan seluruh dunia dan masing-masing mereka adalah super jenius dengan talenta hebat. Padahal kau punya potensi namun kultivasi umurmu terlalu lemah. Begitu ya yang dia bicarakan tentang mereka berdua. Lalu mereka berdua kepercayaan diri semacam itu. Alasan kami mengundang kalian adalah agar kami bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Lalu Tuan Su berkata, pada dasarnya turnamen guru terpelajar adalah kompetisi antara talenta terbaik dari 20 angkatan aliansi nasional. Beruntung menjadi tuan rumah tahun ini, kami benar-benar beruntung. Pavilion Master Kung berhasil dalam mendapatkan peringkat yang bagus kali ini. Jadi kami telah mengumpulkan beberapa talenta papan atas dari seluruh aliansi. Dan peserta di antara mereka adalah benar-benar semua tetua telah mencalonkan 6 orang. Jadi Jason berkata, apakah ini hanya 6 orang? Jangan-jangan ini hanya kompetisi kecil. Bukan Tuan Zhang. Maksudnya Anda ingin mengikuti seleksi internal pavilion guru terpelajar dulu, itulah yang kami maksud. Ya, guru terpelajar hanya boleh diikuti maksimal 2 peserta dan masing-masing angkatan. Jadi nominasinya hanya ada 6. Jadi ini semacam audisi. Ucap Tuan Su, ya memang benar, kami akan fokus mengembangkan spesialis mereka sehingga mereka dapat memahami kemampuan mereka dengan waktu kurang lebih dari 2 minggu. Lalu Johnson berkata, kapan seleksinya akan dimulai? Pavilion Master Kang ingin memulai pelajarannya beberapa hari lagi. Hanya saja kau tidak pernah muncul, jadi kami terus menundanya. Untukmu sekarang kau sudah ada di sini, kita bisa mulainya kapanpun. Baiklah, kalau begitu, bagaimana? Apa kau tidak tahu? Ngomong-ngomong, apa isi turnamennya? Lalu Tuan saya berkata, turnamen guru terpelajar sebenarnya sangat mirip dengan ujian guru terpelajar. Menguji kemampuan guru terpelajar skala keseluruhan tentang hal jurus yang dia miliki, lalu bertarung tentang kemampuan pengetahuan, lalu kedalaman jiwa kultivasi pengajaran, pemahaman kultivasi, lalu memberikan bimbingan tentang kelemahan dan kekurangan orang lain. Kurang lebih sama dengan tes guru terpelajar, hanya saja dengan level yang tinggi. Kalau begitu, ayo kita pergi ke pavilion guru terpelajar. Meskipun isi seleksinya pasti berbeda dengan turnamen guru terpelajar, sebenarnya namun tidak akan jauh-jauh dari itu, ucap Master Su. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Ada guru terpelajar sebanyak ini di tempat ini, tidak bisa ku sia-siakan begitu saja. Bahkan tidak ada satupun guru terpelajar di kerajaan Tianxuan, namun tempat ini setidaknya memiliki ratusan guru terpelajar dan ada banyak guru terpelajar bintang 2 seperti yang diharapkan dari pusat aliansi guru terpelajar di kerajaan nasional. Mereka berkata, lapangan di luar pavilion guru terpelajar akan mengadakan pelajaran umum yang diselenggarakan oleh 4 bintang. Setiap guru terpelajar akan datang untuk selama berbulan-bulan dan terhitung banyaknya guru terpelajar, bahkan guru terpelajar di antara mereka bahkan berasal dari kota Myriad Kingdom. Semakin tinggi status kerajaan, semakin tinggi pula status guru terpelajarnya. Jadi begitu ya, Jiang Xuan yang mendengarkan omongan mereka sambil menjelaskan juga tentang Master Kung mendapatkan aturan bahwa terpelajar harus menjadi teladan dan mengajar tanpa diskriminasi. Selama beberapa tahun, pavilion guru terpelajar telah dievaluasi ke setiap kerajaan kekuatan umat manusia, lalu telah memenuhi evaluasi yang cukup besar. Semakin banyak aku belajar tentang guru terpelajar, semakin aku bisa merasakan bahwa aku sangat bangga pada diriku sendiri, ucap Jiang Xuan. Tujuan akhir dari guru terpelajar bukanlah untuk meningkatkan status kita sebanyak yang kita bisa, namun untuk mengajarkan orang sebanyak mungkin. Itulah dari guru terpelajar. Jiang Xuan tiba di suatu tempat. Kita sudah sampai. Lalu mereka disapa pemimpin pavilion. Pemimpin berkata, jadi dia guru terpelajar bintang 2 yang kau sebutkan, anak ajaib yang memecahkan beberapa rekor di kerajaan Tianwu dan mendominasikannya dengan hidupmu. Ya, kurang lebih begitulah, ucap Master Su berkata. Dia adalah transenden di tingkat 1 dalam sebelumnya dan disiplin dalam bertindak. Dia tidak pernah menguasai teknik bertarung apapun dan inilah keajaiban super yang Anda sebutkan. Memang benar bahwa Tuan Zhang memiliki kekuatan yang sedikit lemah, tetapi pemahamannya tentang guru terpelajar telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pemahaman, ucap si Ketua Su, kalau tahu kan kami sedang melihat talentanya. Aku akan mewakili untuk berpartisipasi turnamen guru terpelajar. Sebagai guru terpelajar pavilion, kau harus mengetahui lawan seperti apa yang akan dihadapi kemampuan dari mereka. Namun di sana, Tuan Su berkata, Master, memang benar bahwa Tuan Zhang hanya transenden level 1 saat ini, tapi apakah Anda tahu tingkat kultivasi apa yang dia miliki terakhir kali kami bertemu? Bukankah itu lebih dari 20 tahun yang lalu? Bahkan jika dia mampu dengan cepat naik ke transenden menengah lalu ke 1, memangnya kenapa? Master yang meremehkannya.
Namun di sana, ya tidak, itu adalah tidak lebih dari 20 tahun, tapi maksudnya ada 20 hari yang lalu. Apa? 20 hari yang lalu dia hanya master setengah transenden dan sekarang tingkat 1. Dia pun langsung mementahkan kopinya. Dalam waktu lebih dari 20 hari naik dalam Grandmaster Supreme, lalu setengah terlalu ke transenden mencapai level 1. Belum lagi di puncak Real Am, naik melalui 3 alam sekaligus. Memangnya ada orang yang seperti itu? Master Su menambahkan, jadi selama kita bisa melatihnya selama 2 bulan, dia mungkin bisa mencapai transenden level 2. Kita akan mampu menghadapi pejuang dan melawan keajaiban yang lain. Di sana si Master berkata, Tuan Zhang ini mampu berkultivasi dengan naik kecepatan jika kita bisa melatihnya dengan mencapai primary transcendent level 3, dan sebelum turnamen jika dia memiliki peluang melawan semua keajaiban di luar sana dan kita bahkan bisa mendapatkan beberapa hasil. Kuasa aku akan menanyakan 3 pertanyaan padamu untuk mengujimu. Ucap Master, selama kau bisa menjawabku, kau akan memenuhi syarat untuk turnamen guru terpelajar, tapi terserah padamu untuk menonjol di antara para talenta setelah ini atau tidak. Ucap Master, pertanyaanku semua berhubungan dengan kultivasi, dengan seni mengajar siswa. Ini adalah kasus penelitian yang aku lalui bertahun-tahun yang lalu sambil menunjukkan buku. Seorang kultivator berada di puncak alam setengah transenden. Dia terluka dengan paru-paru kirinya tertusuk dan menyebabkan dia tidak dapat memanfaatkan esensi sejati dari pembuluh darah kirinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana membimbingnya sehingga ia masuk dan mampu mencapai alam transenden dengan sukses? Itulah pertanyaannya. Sang Suan berkata, seberapa besar luka di paru kirinya? Bisa kamu memberitahu lokasi pasti dari cedera tersebut? Juga bagaimana orang tersebut mendapatkan cederanya? Aku butuh esensi sejati. Lalu sang guru menanyakan, dia terluka oleh pedang lawan menguasai sword intent menyebabkan ki pedang tersebut menyatu ke dalam pembuluh darah. Orang tersebut inilah diagnosisnya. Kau bisa memeriksanya sendiri, ucap Master. Sang Suan berkata, ini mudah. Cukup mengirimkan metode jalur kultivasi lain. Apa maksudmu, ucap Master? Metode jalur kultivasi lain. Sang Suan menjelaskan, jika benar paru-paru kiri ini terluka, bukan berarti ia tidak bisa memanfaatkan hakikat sejati yang ada di dalam pembuluh darah kirinya. Hanya saja hakikat sejati harus melalui jalur lain. Selama dia bisa sedikit menyesuaikan, dia akan mudah mencapai dan meningkatkan kekuatannya seperti orang normal. Mengubah metodenya, apa kau pernah mendengarnya? Kepada Tuan Su bertanya. Bisa menyelamatkan proses penyembuhan kembali pembuluh darah, pemulihan luka, semua itu bisa terselamatkan jika memang bisa mengatasinya jika perlu. Aku ingat Master Pavilion menumbuhkan 5 langkah untuk menyelesaikan ketika dia bisa menjadi bintang 3 sambil membayangkan. Namun Master berkata, omong kosong semua itu. Semua metode kultivasi telah diuji disempurnakan oleh banyak orang. Bagaimana bisa dimodifikasi begitu saja? Sang Suan berkata, Anda terlalu memikirkannya. Aku akan bercerita tentang jalur esensi sejati yang mengalir melalui tubuh kita, ucap Sang Suan. Apakah tahu setelah Anda mendengarkan apa yang kukatakan, jalur esensi sejati dimulai dari inti, lalu Tai Guamen segmen, lalu kemudian berkumpul di Skiase. Setelah menyelesaikan selama 3 siklus, Anda akan naik ke tingkat transenden dengan tingkat keberhasilan 10%. Yang lain pun kaget, hah? Dari Tai Guamen lalu ke Liangmen. Apa maksudnya itu? Jalan ini kedengarannya sangat aneh, bukan? Sangat berbeda dengan metode kultivasi pada umumnya. Ketika kesulitan memutuskan untuk apakah ini benar atau salah, bahkan bagi kita guru terpelajar sendiri. Master bertanya, jadi maksudmu selama orang-orang terluka parah memiliki esensi sejati yang mengalir dalam jalur ini, mereka akan bisa tetap naik? Lalu sama-sama apa itu? Sang Suan berkata, itu benar. Aku baru saja melihatnya. Orang yang terluka oleh sword ki yang ujungnya sangat tajam setelah melukai dada kiri selanjutnya akan mengalir ke inti melalui pembuluh darah vena. Kultivasi seorang fokus pada ketajaman dan ledakan. Semakin sering orang itu menggunakannya, semakin lemah. Hal itu seperti sword ki yang sangat panas. Keduanya akan keras dan kuat jika dia satukan. Jika tebakanku benar, gejala-gejala ini tercatat, seharusnya sesuatu terjadi di hari ke-7 ketika orang itu terluka. Lalu Master benar kata, itu benar. Aku memecahkan masalah orang itu secara pribadi dan aku bangga pada diri tentang hal ini. Tapi orang ini bisa menemukan hal seperti itu dengan biasa saja.